Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana-Mu yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jiwa kami. Tuntun langkah kami oleh kebenaran firman-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Berfirmanlah, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Ester pasal 2,
ayat 1-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu mengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan melapur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk memakai wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lagi gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebut namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain,
dan ia peroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakan oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Sampai di sini pembacaan firman kita. Bapak Ibu, dilatar belakangi ketidaktaatan Ratu Wasti kepada Raja Ahasiweros, para penasehat kerajaan menyarankan agar raja mencari pengganti ratu. Maka diadakanlah seleksi untuk mencari calon permaisuri raja. Mendengar hal itu, Mordekai, anak dari saudara ayah Ester, pun mencalonkan Ester, yang asalnya bernama Hadasa, untuk mengikuti seleksi itu. Hal ini bukanlah perkara mudah bagi Ester, karena ia berstatus budak sekaligus tawanan. Ditambah lagi ia keturunan bangsa Yahudi, bangsa jajahan Raja Ahasiweros. Maka Ester harus merahasiakan latar belakang hidupnya. Singkat cerita, Ester terpilih sebagai ratu pengganti Wasti. Pagi hari ini kita belajar dari beberapa karakter yang baik dari Ester, sehingga terpilih menjadi ratu. Yang kita aplikasikan, kita, gereja Tuhan, umatnya, sebagai mempelai Kristus. Yang pertama, Ester memiliki hati dan kepribadian yang baik. Ketika Ester mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi calon ratu, Ester pun dibawa masuk ke istana untuk mengikuti proses seleksi. Dan Alkitab mengatakan bahwa di mata Hegai, penjaga para perempuan, panitia penyeleksi, Ester terlihat sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Karena Ester penurut dan memiliki kepribadian yang baik. Hal ini juga berlaku bagi kita. Kita pun perlu memiliki hati dan karakter yang baik, sehingga menimbulkan perkenanan Tuhan atas kita. Yang kedua, Ester mau mengikuti proses dalam seleksi calon ratu. Dia mempersiapkan diri dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ketika ia terpilih menjadi salah satu kandidat permaisuri, ia dirawat selama 12 bulan. Diproses untuk memakai wangi-wangian. Hal tersebut juga menjadi gambaran apa yang seharusnya jemaat Tuhan lakukan, yaitu mempersiapkan diri dan rela diproses untuk menjadi mempelai Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi wewangian bagi Tuhan, dupa yang harum bagi Tuhan. Bapak Ibu, bila hidup kita ingin menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, maka kita mesti rela diproses, rela dibakar. Lalu hal yang ketiga, Ester memiliki penguasaan diri. Ketika seorang gadis akan dibawa masuk untuk menghadap raja, maka ia dapat meminta apapun dan semua yang diminta akan diberikan kepadanya oleh raja. Ini memang sudah tradisinya demikian. Tetapi dari permintaannya itu, raja bisa menilai seseorang itu dapat menguasai dirinya, punya karakter yang baik atau tidak, tulus tidak. Itu yang membuat kemudian raja memberi penilaian. Karena dari permintaan seorang dapat dinilai motivasi tujuan hidupnya, harta, kekayaan, kedudukan, atau hal yang lain. Tetapi Ester, dikatakan di ayat 15, tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja,
yang mementornya, yang membimbingnya. Saya menduga, ini tafsiran saya, Esther meminta untuk dia bisa melayani raja sebaik-baiknya. Dia tidak minta harta benda kekayaan, dia tidak minta kedudukan dan sebagainya, dia meminta untuk bisa melayani raja sebaik-baiknya. Dan hal itulah yang menimbulkan kasih sayang raja kepada Esther. Demikian setiap kita umat Tuhan. Bila Tuhan bertanya, apa yang kita minta dan pasti Tuhan akan berikan. Apa jawab saudara? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Apakah benar kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Biarlah itu menjadi kerinduan bagi setiap kita. Mempelai Kristus memiliki pribadi dan karakter yang baik. Mempelai Kristus rela mengikuti proses Tuhan, dibentuk sedemikian rupa, hingga hidupnya menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan mempelai Kristus selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Bila kebenaran firman hari ini memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami belajar hari ini nilai-nilai mempelai Kristus. Kami rindu bila satu saat Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, yang adalah mempelai wanitanya. Kami masuk dalam kriteria-Mu Tuhan. Oleh sebab itu bentuklah kami Allah Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Kuduskan kami dan bimbing kami hidup seturut kehendak-Mu, sesuai rancangan-Mu. Tak lupa kami bawa dalam doa jemaat-jemaat yang membutuhkan jamahan Tuhan karena kelemahan tubuh, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Lintang yang saat ini dirawat karena DBD, Tuhan jamah. Pulihkan, tahirkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Trombositnya naik, normal kembali, sehat. Juga anak-anak kami yang demam, yang pilek, yang batuk, Tuhan jamah pulihkan. Beri kesehatan. Masa-masa musim pancaroba, beri imun yang kuat, beri kondisi yang baik sehingga semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Demikian doa kami naikkan, menyertai sepanjang hari ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.